Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama aku Nur Indira Putri Alia, kerap dipanggil Indira, kelas 9 dari SMP Negeri 29 Manokwari. Pada kesempatan ini, aku meresensi buku yang berjudul Aku Tak Membenci Hujan karya Sri Puji Hartini, diterbitkan oleh Squad X Akad dengan jumlah halaman 348 halaman. Kenapa ya aku milih buku ini? Alasannya simpel aja, karena aku menyukai alurnya yang begitu unik dari buku-buku lainnya. Juga covernya yang begitu menarik. Novel Aku Tak Membenci Hujan menceritakan seorang pemuda yang bernama Karang Samudra Danaswara. Ia dibenci oleh ibu kandungnya sendiri karena terlahir dari kesalahan masa lalu yang membuatnya mengalami gangguan mental. Meski begitu, Karang masih mengharapkan kasih sayang dari ibunya, yaitu Andira Depa. Namun, Karang masih merasakan kehangatan dari ayahnya, yaitu Pramana Danaswara, ayah tak sedara, dan Laut Biru Danaswara sang adik, serta payung hatinya, Launa Felicia Damaris. Setelah 17 tahun, Karang menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan dan perlakuan kasar dari sang ibu, Karang tetap sabar. Meski begitu, Karang dikenal sebagai siswa jenius di sekolahnya, walaupun kerap kali tertidur saat jam pelajaran dimulai. Saat itu di sekolahnya, kedatangan murid baru bernama Launa Felicia Damaris yang akan mewarnai kehidupan Karang yang sebelumnya sunyi dan abu-abu. Suatu hari, saat hujan menyelimuti bumi, ada seseorang yang kesakitan saat raga lain memasuki tubuhnya. Dia adalah Karang yang berpindah menjadi Aga Subasta Danaswara. Aga memiliki sifat yang berbeda dari Karang. Dia tegas namun tidak sabaran. Tetapi keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu menyayangi keluarga. Selain Aga, ada juga Banu. Dia anak kecil yang fasih berbahasa Inggris. Dia muncul karena perlakuan yang tidak baik saat Karang masih kecil. Novel Aku Tak Membenci Hujan mengangkat tema perjuangan hidup, kekeluargaan, dan cinta. Melalui tokoh utamanya, kita diajak untuk memahami bahwa kesedihan dan cobaan merupakan proses pendewasaan. Hujan dalam cerita ini menjadi simbol bahwa kesedihan, kenangan, sekaligus harapan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Alur dalam cerita ini disusun secara runtut sehingga mudah dipahami. Penokohan digambarkan secara mudah melalui sikap Karang yang semakin kuat dan dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Setelah aku membaca buku ini, aku menemukan beberapa kekurangan, yaitu pada ending yang masih kurang. Saat Karang koma dan ia siuman, tetapi keperbedaan lain yang bangun dari tubuhnya. Pembaca mengira saat Karang bangun, ia akan mendapatkan kasih sayang dari penantiannya yang begitu lama. Tetapi takdir berkata lain, hanya sosok baru yang hadir dalam tubuhnya. Namun, selain kekurangan, ada juga kelebihan pada buku ini, yaitu aku bisa merasakan emosional yang sangat tinggi, juga gaya bahasa yang sangat mudah dipahami, dengan bumbu cover yang begitu menarik. Di sampul depan terlihat seorang pemuda yang memegang payung dengan payung terjatuh, dan di depannya terlihat dua bayangan kepala dengan arti bahwa itu adalah kepribadian ganda. Dari novel Aku Tak Membenci Hujan, kita sebagai pembaca bisa memahami bahwa trauma di masa lalu sangat berdampak pada pertumbuhan orang-orang di sekitar, seperti yang terjadi pada Karang Samudra Danaswara. Dia adalah sosok penyabar dan pemaaf apapun perlakuan kasar dari ibunya sendiri. Dari cerita ini kita bisa mengambil pesan moral, yaitu pentingnya memahami kondisi mental orang lain dan memahami identitas diri kita sendiri, seperti di kalangan remaja saat ini, yaitu dikelilingi oleh lingkungan tidak sehat. Menurut aku, novel ini sangat cocok untuk pembaca yang menyukai genre romansa, emosional, melankolis, dan bertema kesehatan mental. Juga ideal bagi pembaca yang menyukai kisah perjuangan hidup dan kepribadian ganda. Sekian resensi buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.